Alhamdulillahirabbil alamin nih akhirnya bisa ketemu sama Pak Marsan Susanto. Waduh. Baik. Makasih banyak nih Pak waktunya nih Pak. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin nih sudah menyempatkan waktu bersama Reels Channel nih Pak. Tadi kita juga udah melihat kegiatannya bagaimana dari teman-teman binaannya Bapak. Kalau boleh tahu nih Pak, ini kan pengen mengenal lebih dekat lagi nih Pak Marsatnya. Itu asalnya dari mana Pak? Kalau saya asli Tambun, Bekasi gitu. Asli Tambun, Bekasi? Iya, saya kelahiran Tambun, Bekasi. Karena ibu dan bapak saya memang orang pribumi Tambun, Bekasi gitu. Aslinya ya, dari Tambun, Bekasi Pak? Iya, Betawi pinggiran gitu. Masih ada bahasa ora. Gitu ya, artinya masih bahasa-bahasa ibu lah gitu. Bahasa-bahasa budaya dulu lah kayak gitu. Ini kan kalau misalnya dilihat dari tempat segala macam ini dulu, kalau tadi Bapak cerita sedikit dulunya itu kusir Pak ya, kalau boleh tahu itu mungkin bisa diceritain Pak. Ya dulu kebetulan saya baru punya anak 2, ada yang baru umur 2 tahun, ada yang umur setahun gitu. Saya kan kusir, dari bujangan saya kusir, tangkatan SMP. Lulus SMP dulu karena belum ada pabrik gitu ya, jadi saya ikut kusir delman gitu awalnya gitu. Nah setelah saya bisa, akhirnya saya ngusir tuh gitu. Ngusir, setelah bujangan habis nikah saya punya sendiri delmannya. Oh alhamdulillah. Saya dibelikan oleh mertua, jadi saya bukan ngusir sama orang lain lagi, punya sendiri gitu. Jadi tiap hari pekerjaan saya tuh narik anak-anak yang usia TK di perumahan gitu. Nah di situ saya melihat ada orang, kalau sekarang sebutnya kan bukan orang gangguan orang gila gitu ya. Betul. Orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Siap. Nah di situ tempat pembuangan sampah berhari-hari bahkan mungkin berbulan-bulan di situ. Atau juga mungkin lebih dari berbulan-bulan barangkali gitu, bisa tahunan gitu. Karena kalau saya lihat sosoknya itu udah rambutnya gimbal, pakaian celananya udah nggak kelihatan warnanya gitu. Tapi saya lihat ya biasa-biasa aja. Setiap orang mungkin saya rasa kebanyakan gitu ya, kebanyakan orang melihat orang gangguan jiwa itu paling bisanya kesian amat tuh orang gitu, paling seperti itu. Kasihan aja Pak ya. Tapi kalau untuk tindakan untuk selanjutnya menolong seperti apa kayaknya enggak gitu. Karena bukan berarti enggak kasihan dalam konteks kita nggak mau nolong, takut. Oh iya. Kan pada dasarnya kita takut sama orang gangguan jiwa. Siap. Dia semakin diem merong kita takut. Artinya menatap kita gitu ya, kita semakin takut. Takutnya nanti melakukan hal itu ya Pak ya. Dia teriak-teriakan katanya kasar juga takut juga kita gitu. Nah di situ saya akhirnya tadi yang tadi saya ceritakan, banyak berbagai macam keluhan dan takut ketika dia lagi makan di kantong plastik di tempat pembuangan sampah itu yang lalat tuh mengerumuni. Iya. Nah saya melihat, tapi saya juga nggak ambil tindakan langsung saya tolong, enggak. Saya kepikiran terus itu. Kepikiran bisa terus. Tidur mungkin ya Pak ya. Betul sekali. Semalaman saya kepikiran terbayang-bayang gitu. Bahwa saya menurut saya yang tadi dia makan itu barangkali hewan pun nggak doyan gitu. Iya, tapi kok ini manusia. Nah saya lebih dari mereka, lebih beruntung dari mereka, apa yang saya perbuat. Jadi itu aja tuh. Pikiran terus. Nah jadi besok jam 5 sore, pas saya pulang tuh narik anak-anak tuh udah mau berangkat pulang ke rumah tuh dari perumahan tadi itu, saya bawa pulang tuh tekin Delman. Iya. Nah saya tekin dia nurut aja tuh mau. Nah orang sepanjang jalan tuh melihatin saya tuh, melihat tadi kok Delman penumpangnya orang kayak seperti itu begitu. Susi seperti itu gitu. Iya. Udah nyampe ke rumah, saya cukur dulu rambutnya pakai gunting tuh yang buat nyukurin rambut kuda. Saya cukur nih. Oh Bapak cukur? Iya saya cukur dulu rambutnya tuh kena gimbal gitu ya. Betul Pak. Nah setelah cukur rambutnya tuh kan nggak rontok tuh, masih nguntel gitu ya. Saya lempar itu ke tempat kotoran kuda tuh. Nggak buyar tuh rambutnya tuh, masih nguntel gitu. Nah terus saya ngompak dragon tuh. Dulu masih zaman dragon tuh. Iya, buat air. Buat air. Nimba ya. Setengah ember tuh. Nah saya pegang tangan nih, saya siram pakai gayung, nggak mau dia. Karena dia nggak bisa mandi. Menarik-narik saya pegangan terus, saya siram aja tuh. Saya siram nih, saya ambil lap biasa buat mandiin kuda tuh. Saya gosokin tuh tangannya. Bapak mandiin juga? Saya mandiin dan saya gosokin tuh. Ini saya gosokin belum kelihatan kulit aslinya. Nah setelah namanya itu, ini kotorannya saya lihat kayak air adukan semen. Yang kotoran kotoran dia mandi. Kotoran badan dia itu. Karena mungkin udah lama di situ. Udah lama itu, bukan cuma hanya bulanan gitu. Siapa? Nah akhirnya saya mandikan. Yang kelihatan agak bersih cuman ini aja nih yang kena gosokan, yang lain masih kotor lah, hitam pekat lah gitu ya gitu. Udah mandi bersih. Dia kan kedinginan tuh, mungkin nggak bisa mandi gitu ya. Itu Bapak bawa pulang ke rumah tuh? Bawa pulang ke rumah. Nah saya kasih baju dah, pakaian baju sama celana ada tuh. Nah istri saya kan melihatkan tuh. Benar. Itu gimana? Mungkin istrinya baru gendong anak kecil nih, baru nyusin anak saya tuh yang nomor 2 gitu. Ya. Dia cuma hanya melihatin aja, kayak terpaku gitu. Ya. Mungkin berkata juga mungkin nggak ini ya, cuman ngeliatin aja. Nah saya berpikiran, menurut saya ini istri saya pasti begini. Kok itu orang gila dibawa pulang nanti apa nggak membahayakan? Benar.
Itu menurut saya seperti itu, tapi Ternyata dia beda, Pak. Dia nggak ngomong seperti itu. Ternyata setelah pas udah mandi nih ya, udah mandi rapi, habis makan, Baru nanya. nanti tuh apa membahayakan orang gitu. Iya. Karena kan itu orang gila gitu. Betul. Ya saya nggak jawab, karena saya belum tahu persis seperti apa gitu ya. Iya, gitu. belum lihat Udah. reaksinya. Akhirnya kan rumah saya sebelah, ini kandang kuda nih pinggirannya gitu. Tuh ada loteng tuh namanya orang Bekasi tuh. Pak. Buat naruh-naruh barang-barang tuh ya. Akhirnya tuh saya turunkan, saya suruh naik loteng karena waktu itu udah menjelang maghrib tuh. Udah mau habis maghrib lah waktu itu gitu. Saya suruh naik, udah kamu naik sana ke atas tidur. Oh, tidur di atas. Iya, habis makan dah tuh, makan bersih dah tuh. Nah, saya kan terus maghrib sembayang tuh. Benar. Saya habis sembayang kayak tergesa-gesa, takut nanti dia turun keluar masuk ke rumah orang, saya juga disalahkan juga sama warga. Iya, meresahkan. Meresahkan gitu. Akhirnya dia nggak duduk di atas tuh. Udah. Setelah itu saya nungguin dah tuh di bawah tuh. Habis sembahyang Isya. Takut nanti dia turun lah gitu. Nah, setiap saat saya melakukan pekerjaan dia selalu saya ajak. Saya libatkan untuk bantu-bantu saya. Walaupun dia memang dalam tanda kutip nggak pernah respon kalau saya ajak ngambil air buat minum kuda, dia nggak respon gitu. Tapi Bapak ajak aja tuh, Pak. Ajak terus, saya terus libatkan terus. Saya suruh nyapuin kandang kuda nggak mau juga gitu. Itu dia belum bisa bicara. Bukan berarti nggak bisa bukan, memang nggak mau bicara, diem aja gitu. Nah, kita kan ada rasa ragu-ragu juga. Ada perasaan takut ada. Betul. Gitu. Nah, terus selanjutnya pagi-pagi tuh saya ajak tuh cari rumput. Nah, dia bawa karung. Nah, saya main nanteng arit nih ke sawah. Saya juga agak takut juga. Dia ada jalan belakangan, saya duluan. Ntar saya nengok ke belakang begitu. Betul. Tadi ke belakang takut nanti ngambil parang saya bisa dibabat dari belakang. Karena kan kita belum punya pengalaman gitu. Pak. Nah, terus singkat katanya setelah itu udah terus kita libatkan terus. Nah, selama 3 bulan. Bulan pertama dia belum bisa bicara. Bulan kedua baru mulai bisa tuh. Nah, karena dia namanya kita nggak tahu, jadi dia sepanggil nama kuda saya, si Boy. Oh. Kan pada itu nama kuda saya kan namanya si Boy itu. Namanya si Boy, Pak. Iya, Boy, sini. Nah, kita ajak bareng dah tuh. Setiap apapun yang kita lakukan dia bareng sama kita gitu. Nah, akhirnya saya tanya, emang kamu namanya siapa? Gitu. Ini bulan kedua dah nih. Saya tanya berulang-ulang kali. Dibilang siapa? Rudi. Nah, kita jadi tahu dah nih namanya Rudi. Gitu. Setelah itu terus kita sebut nama dia terus. Kita bikin akrab, bikin pendekatan. Nah, menanjak ke 3 bulan dia mulai bisa ngasih ngasih nama dan alamat. Nah, saya tanya berulang-ulang kali tidak berubah, artinya dia bener di Kerawang tuh. Nah, 3 bulan penuh, kamu Rud dulu dari Kerawang ke Bekasi jalan kaki naik mobil? Jalan kaki, Pak. Berapa lama saya nggak tahu, Pak, lupa gitu. Nah, kamu kalau misalkan pulang sendiri, saya ongkosin tahu nggak? Tahu, Pak, gitu. Nah, akhirnya ongkosin tuh. Pada waktu itu soalnya 7.000 dah tuh. Pulang dan naik 3 perapat tuh. Nah, dapat 3 hari. Dia datang sama orang tuanya tuh ke tempat saya. Oh, balik lagi, Pak? Balik lagi. Nah, udah keadaan bagus lah gitu ya. Gitu. Ya. Akhirnya, kira-kira jarak 10 meter, si Rudi nunjuk saya. Saya lagi di kandang kuda tuh, lagi bersihin kandang kuda. Bu, bapak ini Bu yang ngerawatin saya selama 3 bulan. Ibunya dipercepat. Tiba-tiba ibunya mau nyumbang ke saya angkat. Akhirnya ibu tuh meluk saya. Setelah beberapa detik baru ibu ngomong, Pak, ini anak saya, sudah saya sedekahin, sudah saya tahlilkan. Saya tanya lagi, emang berapa lama Bu ada rumah atau hilang? Kurang lebih Pak, hampir 5 tahun. Di situ saya merasa berharga untuk orang lain, cuman hanya itu. Itu awalnya mulai? Awalnya itu tahun 92 tuh. Nah, setelah itu kita jadi, bahwasanya saya berpikir kok, walaupun saya seorang kusir, masih ada orang yang menghargain saya. Bahkan ibu-ibu, selama saya hidup, saya baru kali ini, kaki saya mau dicium sama ibu-ibu. Cuman itu aja memperkuat kita bahwasanya tuh merasa bangga dengan diri kita gitu. Ya udah, setelah itu selesai. Nah, terus di lain kali ada orang gangguan jiwa kita bawa pulang. Terus berangsur-angsur dari tahun 92 sampai tahun 2005. Terkumpullah hampir 20 orang dah tuh di tempat kita tuh. Berarti awal mulanya tuh, Pak, ya? Itu awal mulanya. Nah, kita akhirnya apa? Saya biasa ngutang beras tukang warung karena udah 20 orang nih tahun 2005. Kata tukang warung apa bilangnya? Pak, kalau Bapak ngutang terus saya nanti bisa bangkrut. Nah, akhirnya tuh nggak dapat, pulang ke rumah dah tuh. Sebelum pulang saya mampir ke teman saya yang ekonominya agak bagus. Wah, saya biasa ngeluh begini. Saya bilang saya lagi repot bener nih, berat banget nih untuk mereka itu untuk khusus biaya makannya gitu. Nah, saya belum sempat berkata minjem, teman saya ngomong seperti ini. Ya kamu orang gila aja diurusin, orang bener susah. Akhirnya kita nggak jadi minjem karena dia udah mengatakan seperti itu. Ya udah saya pulang dah tuh, ngomong misri. Kita udah berat nih ngempaninnya gitu, udah hampir kewalahan gitu. Kita ngutang tukang warung, biasa kita ngutang beras nggak dapat. Bagaimana nih si Boy kita jual nih, sudah kita ada nih.
Nah kalau si boy si jual nanti kita makan dari mana sehari-hari gitu. Udahlah yang penting kita dapat makan lah. Akhirnya saya jual dah si boy tuh. Sekuda bapak ini. Iya. Yang buat sehari-hari tuh jual dah tuh. Saya tawarin teman saya. Jual aku 3 juta 2 juta. Kita beli beras semua dah tuh. Itu tahun berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Tahun 2005. 2005. Iya, kan udah terkumpul tuh dari tahun 92 sampai tahun 2005 tuh udah hampir 20 orang. Kita udah kewalahan ngempaninnya. Nah tiap hari saya bawa sepeda ke pasar induk. Bukan kita ke pasar duit, belanja bukan. Cari kulit pipilan kol tuh yang tua-tua tuh. Buat mereka makan. Yang penting tuh udah ada beras, kita tinggal cari lauknya. Itu tadi itu. Terus berangsur-angsur tuh suka dan dukanya semakin hari bukan semakin senang kita. Iya. Semakin beban. Betul, Pak. Satu, nggak ada dukungan dari pihak saudara selain dari istri. Cuma istri tuh Pak yang Cuma hanya istri. Istri juga mungkin ya 50% mungkin ada rasa mendukung, 50% mungkin kena berat tadi itu. Iya benar, karena kan biaya begitu Pak ya. Akhirnya setelah namanya kira-kira duit kuda sudah mau habis, nah istri saya kan dapat dikasih emas nih gelang nih sama mertua saya tuh. Iya Pak. Pembelian dari mertua saya. Nah saya lirik dah, saya bilang gelang jual dah ya buat makan mereka gitu. Istri tuh nggak ngomong gitu. Sekali kayaknya istri nggak ngomong, kedua kali saya ngomong lagi. Ini pembelian dari ibu gitu, dari emak gitu. Kalau jual ntar gimana? Yaudah nanti kita gantiin lah gitu, yang bilang-bilang dah gitu. Dijual dah tuh gelangnya tuh, buat nambah hidup tuh. Nah akhirnya saya setiap saat itu setelah udah habis jual gelang, saya berpikir wah kalau kayak gini saya ini berat juga nih. Akhirnya kan sini kan dulu ada sawah yang nggak pernah ditanamin padi tuh. Siap. Nah saya suruh berkebun sama saya tuh, saya nyangkul barang sama mereka itu, nanam kangkung, bayam di situ. Udah apapun kita lakuin. Sampai kita nanam pisang, yang seharusnya pisang ditebang yang udah tua ini baru setengah tua tebang buat makan mereka. Sampai seperti itu. Nah dari situ udah pahit itu, nanjak lagi ke tahun 2014. 2012 itu kita bikin akte pendiriannya. 2014 saya didemo oleh masyarakat. Wah. Kenapa? Kalau malam berisik, kayak tadi tuh ada yang berisik, teriakan nanti. Nah makanya saya didemo, jadi gini. Pasan saya pernah keluar dari tempat saya ke warga gitu ya, ke lingkungan warga gitu. Itu ada sendal warga dipakai. Oh, sama yang ini. Sama pasien saya tuh. Siap. Akhirnya warga datang ke tempat saya. Pak, semalam bapak tuh piaraannya keluar gitu. Piaraan kok? Iya, dia bilang piaraan gitu. Kata orang kampung yang sekitar saya nih gitu. Siap. Itu sendal saya dipakai Pak gitu. Nanti itu baru sendal Pak, nanti bisa ngambil yang lain-lainnya gitu. Bisa juga kita nggak nyaman gitu. Ya udah Pak, saya mohon maaf. Mungkin nanti saya lebih ketat lah jaganya gitu. Siap. Itu satu. Dapat seminggu kemudian ada lagi yang keluar, perempuan. Nah perempuan ini ada ibu-ibu ya jemuran itu nggak diangkat. Karena musim hujan kali jemur di luar gitu ya digantungin. Diambil dipakai sama dia. Gua datang lagi kemari. Pak ini kalau gini nggak beres Pak gitu. Itu semalam jemuran istri saya dipakai sama bapak tuh. Pasiennya kata gitu. Nah gimana ini Pak gitu. Bapak jangan cuma hanya ngumpulin orang tapi keamanan yang sama itu harus dijaga gitu. Itu saya nggak ngomong tuh karena saya belum mampu untuk menjaga. Kalau bisa bilang nanti ini saya nggak, bukti yang kemarin kita gagal tuh. Betul Pak. Yang kemarin tuh datang, yang sendal yang diambil. Nah, ini kita datang lagi. Kalau kita jadi nggak bisa jawab, saya diam aja. Jadi dia bareng ngomong sambil jalan tuh. Nah kira-kira tahun 2014 itu di demo tuh oleh masyarakat. Jam 8 sini, iya jam 8 malam saya dipanggil sama RW ke kantornya. Saya kira kali ada acara apa. Tak tahu situ masyarakat sudah penuh. Berbagai macam lantunan kata-kata gitu, ganggu lah, berisik lah, bau lah, segala macam lah gitu ya gitu, nggak nyaman lingkungan kita gitu. Belum nanti anak-anak selamatannya gitu. Ya saya bilang saya mohon maaf, emang saya belum mampu ya untuk menjaga ketertiban dan sebagainya gitu. Saya juga barangkali nanti ada orang-orang membantu saya, orang-orang yang mungkin punya hati mulia gitu. Ini kan baru awal gitu. Itu apa yang saya ucapkan bagi mereka tuh nggak masuk di akal. Apa yang sekarang terjadi seperti ini. Karena kan tanah saya kan 100 meter waktu itu berikut kandang kuda. Nggak mungkin kalau saya ngomong tadi didengar segala macam. Ya karena kenyataannya kita ngomong tadi meresahkan gitu. Nah akhirnya saya tahun 2016 itu didatengin majalah BBC. Pertama kali itu? Iya, mengangkat kisah. Kisah pasien saya yang sehat. Yang namanya Priyono tuh yang back tatonya tuh. Iya. Akhirnya masuk majalah BBC tuh. Siap. Dia sehat sampai dia membantu kerja kayak sama kayak Tio tuh, dia kerja di sini mengabdi, diangkat kisahnya. Akhirnya saya didatengin oleh Metro TV. Didatengin tuh, syuting di sini dia.
bertanya tentang latar belakang lain sebagainya, banyak lah di shooting terus, kegiatan di sini shooting. Dapat kira-kira seminggu, saya ditelepon dari Metro TV. Artinya saya mau dijemput. Acara apa? Acara Kick Andy. Tuh ada pialanya tuh. Masya Allah. Nah, setelah itu udah saya diundang sana, dijemput. Saya ajak pasien saya tuh 4 orang yang nikah di sini tuh sama bekas binaan. Sama 2 orang lagi tuh pasien juga laki-laki yang sudah sehat. Saya bawa ke sana studio dah tuh. Nah, saya pertanyaannya tadi, pertanyaan Mas Metro TV setelah acara tadi Metro TV itu Kick Andy itu selesai, banyak yang minta foto sama saya. Banyak yang minta foto, ada yang minta nomor telepon, nomor rekening segala macam. Nah, mungkin di situ dilihat orang banyak barangkali acaranya. Nah, datanglah tuh perusahaan Panasonic Gobel. Semenjak ada acara itu, Pak. Acara Metro TV itu mulai dah tuh dari anak-anak komunitas, berbagai komunitas lah gitu ya gitu. Termasuk anak-anak mahasiswa ya dari semua kampus. Walaupun mungkin bergilir datangnya gitu, nggak sekaligus gitu. Nah, terus mencuat terus sampai semua media. Alhamdulillah. Hingga sekarang ini. Terus kita punya komitmen apa? Saya punya komitmen harus memperluas lahan. Saya beli lahan dulu dah nih. Saya kredit sama orang Cina ada tuh. Saya kredit seluas 5.000 meter. Dengan waktu itu memang kita keberuntungannya itu tanah orang Cina ini membuat klaster nggak laku. Kata pengembang, wah kalau kita bikin klaster ini nggak laku nih. Karena dekat penghuni orang-orang seperti ini. Jadi nggak nyaman penghuni nanti, jadi nggak laku. Nah, akhirnya Cina ini bahasanya bukan putus asa gitu ya, ya mungkin agak sulit untuk dijual dengan orang lain karena udah 3 pengembang tuh gagal terus. Benar. Akhirnya datang ke tempat saya, Pak Marsan, itu tanah saya tuh bayarin tuh, gitu, yang dekat situ gitu. Wah, saya bilang, Cik, dari mana duitnya gitu. Udah berapa aja dulu gitu. Akhirnya kita beli 500 meter tuh, masih murah waktu itu. 500 meter itu waktu itu kalau nggak salah tuh berapa duitnya ya, kalau cuma hanya 90.000 per meternya. Benar. Kita beli dah tuh, udah kita beli 500 meter, kita bikin musola buat kegiatan mereka. Nah, terus itu kita ada acara pengajian segala macam. Nah, terus banyaklah media-media lain dilihat orang banyak lah donatur kita. Kita bebasin tanahnya nih, berangsur-angsur dari mulai tahun 2016 awal sampai tahun 2019. Tuh, kita beli yang udah lunas kita bangun, yang udah lunas kita bangun, begitu terus berangsur-angsur. Nah, sekarang jadi tanahnya semua seluruhnya itu sekarang ada 8.500. Sekarang, Pak? Sekarang ini 8.500. 8.500. Dan pasiennya pun sekarang ini ada 416 hari ini. 400. Termasuk tadi ada anak usia 9 tahun, ada usia produktif, ada usia lanjut atau lansia gitu. Jadi mereka itu dari jalan, sebagian. Sebagian juga ada keluarga yang dititip. Betul. Yang baru nih Pak, yang jompo ya Pak ya? Ya, ini sekarang ini kita mengembangkan untuk yang jompo. Jompo artinya orang-orang memang telantar dari kiriman dari polisi, dari masyarakat, dari dinas sosial. Karena kita dituntut dengan keadaan. Benar. Nah, kan kalau jompo dicampurin sama orang gangguan jiwa yang produktif, kesian juga. Dibedakan lah. Iya, ada yang udah nggak bisa jalan. Tiap hari saya makan pempes. Ya kalau di jompo. Nah, tapi di situ menurut saya selalu memberikan keberkahan. Walaupun dalam tanda kutip sekarang ini kan kita lagi masalah COVID-19 ya Pak. gitu. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Nah, sebetulnya waktu awal-awalnya kita memang agak kekhawatiran, ada 2 macam kekhawatiran kita. Pertama, kekhawatiran keselamatan kesehatan. Itu satu. Kedua, kekhawatiran kita kebutuhan dasar. Benar, Pak. Nah, ternyata Allah berpikir lain. Nggak sesuai dengan penafsiran kita. Ya, saya bersyukur alhamdulillah selama ini pasien saya tidak ada yang, ya kita tidak mengharapkan gitu ya. Tidak ada terindikasi kena corona atau COVID. Satu, dan kedua, yang kita berpikir jangan-jangan nanti nih kita dari mana nih, karena kan kondisi seperti ini. Ternyata di situ memang ada kelebihan juga. Banyak donatur-donatur yang memikirkan kita. Kayak kemarin saya datengin jenderal nih, bintang 1 gitu ya. Dari Polri ya Pak? Dari Polri. Kemungkinan kena rezeki mereka yang seharusnya mungkin kita nggak dapat bantuan untuk hari HUT Bayangkara. Nah, akhirnya kan dia membawa sembako ke sini. Cukuplah kita makan untuk 2 bulan. Nah, itu kan tadi bersyukur. Belum lagi mungkin donatur kita yang udah rutin gitu ya, gitu, yang memberikan beras tiap minggu, yang sebulan sekali. Jadi semua itu mereka ada rezekinya. Nah, kita mungkin tambah yakin. Setiap manusia kalau kita tadi tulus, ikhlas, sabar, bersyukur,
Di sini ada keberkahan, artinya kita berkah gitu. Ya tadi yang penting kita tadi mau dan tulus ikhlas. Karena kalau itu tadi nggak ada, nggak bergandengan, nggak bisa terbentuk panti ini yang sekarang luasnya sekian meter, sekian ribu gitu ya. Nah jadi disitulah bahwa Allah tuh memberikan kemudahan gitu. Mungkin ada sepatah dua patah kata Bapak buat anak muda Indonesia tuh ke depannya insya Allah harus bagaimana Pak? Iya. Iya. Memang kalau anak-anak muda itu dia kan maunya kan yang enak-enak aja tuh. Siap. Yang enak itu di mana dia merasa enak, merasa dia terkejut, merasa dia terinspirasi, itu kan ditonton. Siap. Nah, tapi ini beda. Anak muda ini dia menciptakan, mengedukasi bagaimana anak muda ini positifnya. Siap. Ya. Arti disediakan yang positifnya. Apa yang positif? Kita ternyata itu buat menginspirasi orang-orang yang sukses. Pada dasarnya orang tersebut ini bukan siapa-siapa. Yang orang hidupnya di gelandangan ya. Yang diponis oleh masyarakat bahwa dia preman dan sebagainya. Termasuk saya bahwa dia orang punya kemampuan. Ternyata orang bisa. Nah, jadi dengan adanya tadi tayangan nanti ini channel ini itu bisa menginspirasi untuk anak-anak muda. Amin. Artinya anak muda ini disuguhkan hal-hal yang sifatnya positif. Tujuannya apa? Untuk masa depan. Jangan takut kita nih nggak punya kemampuan, jangan takut nih kita punya keterbatasan. Itu bukan jadi suatu halangan. Di luar sana tuh sudah menunggu kesuksesan kita. Amin. Nah, makanya tadi ini anak muda ini luar biasa nih kreatifnya nih untuk memberikan apa ya edukasi pada anak muda gitu. Zaman milenial ini. Siap. Karena banyak YouTube tuh ya, ada yang YouTube begini-begini. Nah, itu kan meracuni anak-anak yang manfaat, bukan berarti ini yang manfaatnya kurang lah untuk anak-anak muda. Nah, tapi ini serasa ini luar biasa ya. Dengan adanya channel ini, siapapun nanti yang menonton ini itu terinspiratif, artinya dia bisa teredukasi, bisa juga termotivasi bahwasanya saya ini orang bodoh, jangan kita pikir bodoh. Dengan ada YouTube ini bisa nanti membuat orang itu semangat. Ternyata di luar sana banyak orang-orang yang seharusnya kok bisa. Itulah gitu. Ya contohnya saya walaupun saya seperti ini, ya saya bersyukurlah. Yang saya mampu, yang saya mau, yang saya bisa, ya bisa mungkin bisa dirasakan oleh manfaatnya orang-orang lain. Siap. Yang orang lain itu memang yang butuh pertolongan kita kan begitu. Nah itu artinya kita tetap aja kita selalu istiqomah, rendah hati, jangan rendah diri. Siap. Kalau rendah diri kayak binaan saya tuh, nggak mau tampil. Malu, nah, dia malu, ragu-ragu, itu namanya rendah diri. Siap. Tapi kalau rendah hati, kita selalu bahwasanya kita ini adalah orang yang selalu merasa merendahkan diri, tidak sombong ya. Iya, tidak boleh sombong Tidak ya, boleh Pak. sombong ya. Kalau sombong itu nanti cabut kepercayaan sama Allah kan begitu. Kalau orang sombong itu cabut nanti kepercayaannya gitu. Tapi kalau orang yang selalu dia berdoa, bahwasanya dia tidak punya kemampuan. Nah, tapi orang yang berdoa itu adalah orang sukses. Orang sukses itu tanpa doa nggak mungkin, pasti dia ada doa di situ. Ya itu dari saya gitu. Nah buat Pak Marsan nih Pak, ini kan namanya Yayasan Al Fajar Berseri. Betul. Nah itu mungkin bisa diceritain Pak maknanya tuh apa tuh Pak? Jadi maknanya gini ya, Al Fajar itu kan artinya matahari boleh terbit. Siap. Habis gelap terbit. Namanya baru terbit pasti kan masih belum bisa kita mulai sesuatu yang dirasakan keterangannya gitu ya. Siap. Nah terus tadi fajar artinya terbit. Nah berseri. Walaupun mungkin nanti terbitnya kita dalam konteks kita kegelapan dan sebagainya menjelang terang. Walaupun kita banyak menderita, yang tadi malam tadi menderita segala macam. Nah terbitlah fajar. Terang mulain. Nah setelah terang ini kita yang tadi kita udah lalui banyak bermacam liku-liku segala macam, banyak kegelapan dan segala macam itu terus kita berseri. Kita menampilkan selalu tidak menampilkan dalam kegelapan, padahal kita tadi habis kegelapan tuh. Betul, tetap aja kita menampilkan tersenyum. Iya. Apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita, itu namanya berseri. Wow. Jadi terbitlah tersenyum. Ya. Tidak menunjukkan kegaduhan kita, kekurangan kita. Itu. Wah luar biasa banget nih teman-teman Riz Channel. Jadi nih. itu maknanya gitu. Oh itu maknanya berarti Pak ya. Betul. Nah ini buat teman-teman Riz Channel dan mungkin anak muda Indonesia yang pengen donasi di yayasan ini, bagaimana caranya Pak? Iya, kalau mau berkunjung, ini alamatnya Kampung Pulau Poncol, Desa Sumberjaya, RT 04 RW 37, Kecamatan Tambun Selatan. Ya. Nah, nomor telepon saya. Boleh dibawain nanti Pak. Nih, nomor telepon saya perlu saya sebutkan? Boleh Pak. 0812 857 38 220. Itu atas nama Haji Marsan Susanto.
Aduh, luar biasa banget nih. Pak Marsan, terima kasih banyak nih sudah sharing bersama tim Riz Channel. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi terutama anak muda Indonesia nih, Pak. Amin. Oke guys, jangan lupa nonton terus Riz Channel, channel inspirasi masa depan. Humble and respect. See you guys. Aduh, makasih Pak ya. Sama-sama. Sukses terus. Amin.